Kalau di Indonesia tahun 2019 itu saya masih baca sekitar hampir 115 sampai 200-an saja perempuan yang berani bergelut. Hanya 25% loh dari industri pertambangan dan mineral itu yang mau melakukan good mining practices. Perusahaan sendiri, berapapun kekuatan yang dipunyai, modal segede apapun, kalau tidak ada stakeholder engagement yang bagus, apalagi tidak ada partnership, itu tidak akan terbangun. Gini, industri pertambangan itu tidak cuma butuh kalian yang pinter dalam tanda kutip di tambangnya saja. Selamat datang di podcast Leaders Talk Sustainable. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Bu Nur Kumariah, CSR spesialis dari Prima Karya Nusantara atau PKN Resources. Sehat Bu? Sehat sekali dong Mas. Sehat sekali sampai ya. Bandung. Perjalanan yang luar biasa. Ini jauh-jauh biasa Bandung. Tepuk tangan dulu semuanya kru. Oke. Bu, hari ini kita ngundang jauh-jauh, sebetulnya pengen ngobrol banyak hal ya. Iya. Yang pertama, kita perlu dengar sebenarnya sampai kemudian sekarang berkarir sebagai CSR spesialis, dan kalau kita baca riwayatnya sudah cukup panjang ya perjalanannya kayaknya di dunia stakeholder management, CSR, community relation dan lain sebagainya. Nah, ini perjalanannya sampai punya ketertarikan di bidang itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Boleh diceritakan? Iya nih. Kayaknya saya juga mesti berbagi ya dengan teman-teman ini. Jangan takut lah. Sekalipun kita perempuan itu ternyata perjalanan panjang itu menjadi unik. Mas Unggul. Ini saya pembukaannya gitu ya. Pembukaannya women inspiring. Terutama untuk yang muda-muda nih. Ini kan Gen Z ini kan banyak nih. Ada perempuan, ada laki-laki gitu ya. Terutama teman-teman yang perempuan deh. Saya mau kasih motivasi juga gitu. Step by stepnya. Pertama saya justru malah tidak di korporasi nih Mas Unggul. Saya justru pertama itu diajakin pada waktu itu ada REDD Plus ya, yang soal carbon emission and reduction dan lain-lain itu. Nah itu di Indonesia dia mulai masuk. Lalu itu beres lulus kuliah ya? Iya itu beres kuliah. Nah, beres kuliah saya langsung di sana itu udah dilabelin jadi riset spesialis ceritanya. Riset spesialis, dari situlah membawa saya untuk terjun di beberapa dunia lain ya. Dunia lainnya nih ada stakeholder engagement gitu ya, ada community development. Tapi waktu itu saya masih di consultant. Nah di consultant ini juga beberapa ada yang saya kemudian join sama Partnership for Forest. Itu pertama kali saya bersentuhan dengan perusahaan. Nah Partnership for Forest ini juga ceritanya menarik karena in case untuk mengkolaborasi ada private sector gitu ya. Terus kemudian ada NGO, kemudian ada anak-anak muda, lalu juga ada para petani hutan dan lain-lain. Karena arahnya kan untuk integrated landscape management. Nah di sana kebetulan karena saya kenal dengan beberapa corporate gitu ya, akhirnya kita ngobrol gimana sih caranya misalnya kalau kita mau ngejagain landscape bareng-bareng, tidak ada ego sentralistik gitu ya. Karena kan ini nggak mudah nih Mas Unggul untuk mendudukkan semua pihak ya. Bener, karena udah gabung kayak gini satu meja gimana caranya gitu. Ternyata ego itu muncul, tapi begitu kita ayo kita rangkul gitu ya. Kita rangkul, kita fasilitasi, ternyata lebih enak. Kita punya visi dan misi yang sama gitu. Banyak teman juga dari situ. Banyak teman juga dari sana. Akhirnya saya kenal dengan beberapa gitu ya, korporasi misalnya sebut saja saya kenal dengan teman-teman yang di Sinarmas gitu ya. Saya berkenalan dengan teman-teman yang di Royal Lestari Utama misalnya, yang di Michelin Group sekarang gitu. Dan kemudian juga alhasil saya juga bisa menggandeng akademisi di sana gitu ya, termasuk Universitas Jambi waktu itu, karena di Jambi terus kita gandeng KLHK juga dan lain-lain. Nah setelah itu stepnya saya kemudian balik lagi ke konsultan nih. Pas di konsultan barulah kita bersentuhan di industri pertambangan. Nah ini yang menarik lagi nih. Perempuan di industri tambang ini kan terbatas nih, Mas Unggul, nggak banyak gitu ya. Kalau saya baca-baca itu paling ya sekitar nggak nyampe ya 1.000 aja itu udah banyak banget gitu. Malah kalau di Indonesia di semua role ya, di semua role tuh nggak sebanyak itu gitu loh. Paling sekitar berapa? Apa sih Bu tantangannya biasanya kalau
yang mungkin Bu Kokom dengarkan dari teman-teman perempuan yang lain, kenapa mereka enggan dalam tanda kutip ya berkarir di industri itu gitu. Kalau di industri pertambangan itu ini Mas, tantangannya adalah yang pertama kadang-kadang ini mohon maaf ya, saya mungkin juga sedikit memberikan masukan ya. Jadi di industri tambang itu dipandang sangat maskulin. Kadang-kadang kalau kita baca requirement-nya itu tidak ada perempuan di sana, laki-laki semua yang muncul. Jadi makanya lebih terbuka tuh kayaknya cowok-cowok. Jadi kalau ketemu di tambang itu pasti yang muncul adalah teman-teman laki-laki gitu. Jadi bias gendernya itu sangat kelihatan di sana. Nah, ada stereotip juga yang muncul bahwa karena bersentuhan dengan high risk gitu ya, high risk dalam arti ada peran-peran security system gitu ya, untuk melindungi operasinya pertambangan ini kan dianggap perempuan nggak akan mampu capable gitu kan, gitu ya. Nggak capable di situ. Tapi kemudian lama-lama saya menyeret diri saya, kita buktikan bahwa perempuan itu bisa berperan di situ gitu ya, waktu di mining coal gitu. Nah, pertama berkarir di mining itu saya baru di sekitar 2021 ya. Pertama kali bersentuhan, saya masih konsultan tapi ikut menentukan program CSR-nya. Terus 2022 pure saya di mining, sudah tidak di konsultan. Jadi pure di mining itu ya langsung masuk nih. Tadinya kan di luar nih, melipir dulu ya. Langsung masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam itu di MMS Group Indonesia ya, pada awalnya itu benar-benar bersentuhan. Bagaimana kemudian kita dituntut untuk membangun security system, terus kemudian membangun CSR system gitu ya. Lalu juga belum lagi kalau di pertambangan kita punya aturan sendiri. Misalnya kalau bicara CSR itu di Kepmen 1824 ISDM. Tapi kalau bicara misalnya good mining practice itu nanti bicaranya dengan Permen 26 tahun 2018. Tahunnya sama sih. Tapi ini menjadi opsi yang berbeda. Nah, cuman bagaimana kemudian dua aturan ini di-inline-kan antara good mining practices dengan si CSR-nya sendiri, Mas Unggul. Ini tantangan banget. Nah, saya juga pernah ngobrol-ngobrol waktu itu di IWIM juga pernah, International Women in Mining Industry gitu ya, dan yang di Indonesia tantangannya hampir sama ternyata. Tidak di Indonesia aja. Itu kenapa kalau di Indonesia tahun 2019 itu saya masih baca sekitar hampir 115 sampai 200-an saja perempuan yang berani bergelut di tambang. Jadi teman-teman perempuan masih terbuka lebar nih. Apalagi sekarang ini ya udah ada SDGs loh yang menuntut kita harus inklusi gitu ya. Ada diversity dan macam-macam. Dituntut lagi untuk quality education, lalu juga empowering women. Ini adalah kesempatan buat teman-teman perempuan berkarir di dunia mining, Mas. Tenang saja, masih banyak kesempatan. belum ini udah ajakan ini untuk teman-teman perempuan gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau dari sisi terakhir kan sebagai CSR spesialis Bu di sektor pertambangan, uniknya karena di konsultan saya yakin tidak menggarap hanya satu sektor ya, pasti bersentuhan dengan sektor-sektor yang beragam. Nah, apa sih Bu yang jadi tantangan paling kontras lah ketika menjalani peran sebagai CSR spesialis khususnya di sektor mining? Itu benar banget, Mas. Jadi ini tidak menakuti ya. Kalau tadi saya udah ngajak nih. Tensinya berbeda atau seperti apa gitu? Tensinya itu ada yang seneng, ada yang tegang, ada yang unik-unik dan asik-asik gitu ya. Kalau yang tegang misalnya apa? Pertama, waktu kita berhadapan dengan masyarakat nih. Waktu kita berhadapan juga dengan NGO. Nah, ini ada perspektif yang berbeda. Berhadapan dengan masyarakat. Meskipun ini sama-sama society. Ini society nih. Kalau berhadapan dengan masyarakat ini ada persepsinya adalah CSR itu semacam kewajiban donasi. Itu yang pandangan masih berkembang. Sehingga kita bahwa di CSR itu pokoknya ada duit yang itu di mana donasi ini kita harus memberikan kepada si masyarakat ini. Maka kalau tidak ya mereka akan protes. Ada yang pandangannya masih begitu gitu. Nah, ini artinya kalau CSR dipandang seperti ini, maka seolah-olah itu menjadi beban bagi perusahaan untuk memberikan sekian donasi. Nah, ini saya bicaranya berimbang ya Mas Unggul. Nah, dari perusahaan sendiri kadang-kadang kita tuh maunya gampang gitu ya. Ya udah praktis. Selesai aja dengan ini, kasih sekian daripada ribut-ribut nanti kita nggak bisa operasi. Padahal sebenarnya nggak gitu. Nah, itulah dilemanya NGO pelaku CSR. Kalau NGO perspektifnya beda lagi Mas. Kalau NGO nanti ngerusak lingkungan. Itu udah umum. Tapi saya maklumi itu wajar Mas. Kenapa wajar? Karena mereka
di situ. Based on data nih Mas Unggul, hanya 25% loh dari industri pertambangan dan mineral itu yang mau melakukan good mining practices. Itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman udah pernah nonton misalnya Sexy Killers ya, siapa sih yang nggak kenal filmnya gitu ya, muncul di pemilu yang sebelumnya 2018-2019 ya kalau nggak salah nih, kan sempet rame tuh. Sexy Killer itu mencatat hampir 130-an gitu ya, tambang yang dinilai itu tidak menutup pitnya. Nah sehingga ini menimbulkan korban. Korbannya nggak sedikit gitu. Nah itu mungkin data itu bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang ya. Belum lagi illegal mining. Ya, nah itu another case ya. Another case, tambah itu. Makanya kemudian kita juga tidak bisa menyalahkan teman-teman NGO yang kemudian berpendapat ini akan menurunkan kualitas lingkungan gitu ya. Makanya kemudian sekarang ya alhamdulillah gitu loh, teman-teman ini mulai berbenah untuk ada perbaikan eco-friendly untuk di pertambangan gitu ya. Kemudian sustainability livelihood juga mulai digerakkan gitu. Satu lagi yang tantangan juga nih Mas Unggul sebagai CSR actor itu adalah diregulasi Mas. Regulasi pertambangan itu banyak banget. Ditambah kita juga punya indikator yang berbeda gitu ya. Nah peran pemerintah ini kan harusnya memudahkan nih, memudahkan kita untuk mendorong CSR itu justru lebih baik. Nah sayangnya di sini mohon maaf nih kadang-kadang ada perda-perda yang kemudian ini muncul tapi justru bertentangan dan tidak mendorong upaya CSR-nya tapi lebih pada bersifat pengumpulan donasi. Nah hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan ya kalau teman-teman nanti tertarik, mana tahu nih mau mengikuti jejak saya nih atau mau jadi CSR actor ya, ini yang menjadi jadi kalau disimpulkan tadi banyak banget tantangannya ternyata gitu ya. Ketika sudah terjun langsung, mulai dari regulasi, kemudian juga bagaimana mendudukkan berbagai macam pihak dengan backgroundnya masing-masing, dengan persepsi yang mereka sudah bangun sebelumnya. Tapi saya belum cerita yang uniknya Mas Unggul. Apa Bu? Yang uniknya, ini juga teman-teman harus tahu, tidak sebagai tantangan tapi menyenangkan. Gimana Bu? Kalau saya pelaku CSR, kebetulan perempuan juga, sering bareng ibu-ibu nih masuk dapurnya, masuk kamar mandinya gitu ya. Persuasinya lebih gampang. Yang kedua, kalau mereka panen sayur saya pasti dapat Mas Unggul. Jadi living cost-nya kan jauh lebih murah. Betul. Itu poinnya. Kenapa sih Bu? Dalam beberapa program penerima manfaatnya itu lebih banyak perempuan. Ya itu pertanyaan yang menarik. Jadi perempuan ini sebagai penerima manfaat itu kalau saya jadikan biasanya key stakeholder. Karena apa? Kelebihannya adalah mereka bisa mempengaruhi pasangan secara tidak langsung. Kalau kita bicara inklusi ini kan nggak bisa diukur dari perempuan saja ya Mas Unggul. Tapi kalau bicara soal influence, perempuan ini yang paling mudah untuk ditreatment lebih dahulu. Ketika pilihannya kan kita ada treatment beberapa nih. Kalau saya nggak bisa masuk ke laki-laki, ke suaminya, maka saya akan ke perempuan dulu. Kalau saya tidak bisa ke perempuan atau ke suaminya, maka anak-anak ini juga saya engage in case untuk misalnya menarik mereka ke dunia pendidikan yang lebih baik. Jadi secara tidak langsung program CSR itu akan inline dengan kebutuhan mereka. Saya lihat dulu nih. Nah perempuan itu uniknya di situ Mas. Secara treatment dia lebih mudah untuk didekati, kemudian personal approach, kemudian level influence-nya juga kita dapat. Terus yang berikutnya juga ketika ada isu itu kita akan lebih mudah. Problem ya ini sifatnya problem itu kita bisa mereduksi melalui kelompok-kelompok perempuan. Jadi jangan salah kekuatannya itu mereka malah lebih powerful menurut saya. Untuk dalam beberapa program sangat erat sekali melibatkan perempuan. Iya benar. Kita beralih sedikit Bu. Boleh. Tadi sempat disinggung terkait dengan good mining practices. Pandangannya menurut Bu Kokom memungkinkankah ini diterapkan ya secara holistik, dan bagaimana pandangan Bu Kokom tentang konsep ini sebetulnya dalam pertambangan? Kalau bicara good mining practices ini kan sebenarnya ada 5 prinsip ya Mas Unggul ya, termasuk community development itu bagian dari salah satu prinsip good mining practices sendiri. Nah kalau bicara community development maka itu ada 2 aspek penting selain profit ya, lingkungan dan sosial. Nah lingkungan ini terkait misalnya apakah operasinya pertambangan ini, misalnya kalau ini pertambangan terbuka, settling pondnya mengalir kemana saja nih. Mengarah nggak ini ke pertanian yang itu menjadi livelihoodnya masyarakat.
itu juga harus dilihat gitu. Kemudian emisi yang kita keluarkan dari alat berat untuk operasional itu berapa gitu. Makanya kemudian ya wajar kalau ada carbon capture stock ya bicaranya. Itu bagian dari good mining practice sebenarnya yang mau didorong oleh pemerintah. Kemudian kalau bicara dari aspek sosialnya nih, ini kan high risk nih. Ada nggak risiko sosial yang kemudian timbul dari operasi kelompok kita atau impact-nya kelompok rentan gitu ya di sana. Nah saya pernah waktu itu nih jadi pengalaman juga ya Mas Unggul. Apa langsung cerita. Saya jadi banyak cerita, dia berbagilah nggak apa-apa ya sama yang di rumah. Jadi waktu itu pengalamannya di Kalsel nih Mas Unggul. Saya masih pegang project di Kalsel. Ini soal debu. Ini kan paling sering ya. Pasti kalau ditambang debu ini selalu jadi masalah gitu. Nah, kenapa menjadi masalah ya lewat aja dari dump truck misalnya itu udah berapa kerugiannya gitu loh kalau debu ini. Debu ini banyak. Jadi kerugian itu tidak hanya ke internal karyawan misalnya tapi juga ke masyarakat. Kalau bicara internal penyakit ini juga ke masyarakat juga ke internal. Dampak dari debu ke pernafasan dan lain-lain. Jadi aspek sosial bukan hanya eksternal tapi ke internal juga. Nah ini yang penting untuk kita juga harus punya datanya gitu. Nah di sini itu waktu mereka menuntut nih. Jadi antara debu dengan kerugian ini yang dihitung itu kan seringnya hanya kerugian secara ekologis. Tapi sisi kerugian kesehatan itu seringkali tidak teredukasi Mas. Padahal bahaya kesehatan itu resikonya lebih besar. Lebih jangka panjang juga. Lebih jangka panjang. Setiap hari kita hirup misalnya dari debu batu bara itu berapa banyak. Nah kemudian yang terkumpul berapa dari tahun ke tahun dan itu terus mengumpul akan sangat berisiko misalnya entah itu jadi penyakit-penyakit berat ya seperti penyakit kronis dari pernafasan misalnya paru-paru dan lain-lain yang juga nantinya kena. Tapi yang ada itu selalu kemudian demonstrasi menuntut kerugian karena kita harus bersihin rumah berkali-kali, kita harus bersihin masjid berkali-kali. Saya mikir sebenarnya ada kerugian yang lebih gede dari itu kalau perusahaan siap mengganti. Tapi kan ini tidak mungkin ya, tidak mungkin saya bicara di depan publik gitu dengan situasi yang sama gitu. Nah, akhirnya saya kemudian coba untuk mengkalkulasi kerugian yang sifatnya ekologis ini dengan kerugian yang sifatnya lebih rentan ke kesehatan. Nah setelah kita kalkulasi, kalau dihitung dari nilai secara keuangan itu hasilnya sekian persen lah gitu dari biaya yang kita harus alokasikan untuk membangun security system akibat debu ini. Lalu saya diskusi ceritanya, diskusi dengan key stakeholder yang sudah kita petakan melalui stakeholder mapping ya Mas Unggul ya, kita ajak duduk, Pak ini setelah dikalkulasi saya present ini sekian-sekian. Tapi kalau saya hanya membagi per kepala seperti yang dituntut ini tidak akan berdampak secara positif gitu dan akan menguap begitu saja hanya untuk jajan beli semangkok bakso selesai gitu. Senang-senang di awal. Senang-senang. Tapi kemudian tapi kan kami ini punya keterbatasan Pak. Ini izin tambangnya hanya 5 tahun. Otomatis kalau dikalikan itu biayanya menjadi sekian. Nah, menurut hemat saya gimana kalau kita ini sama-sama bangun untuk sustainability-nya sama mengcover kesehatan Bapak Ibu yang tinggal di sini. Oke, kita uji coba, tapi ada masalah lagi Mbak katanya. Wah masalahnya gimana nih Pak RT? Masalahnya gimana cara saya ngomong? Itu ternyata juga butuh trik Mas. Jadi setelah kita punya stakeholder kunci, mengkomunikasikan, ini juga tantangan juga gitu. Saya bilang saya bantu mengkomunikasikan. Jadi representasinya. Nah, jadi representasi. Saya jadi tahu gitu. Kalau menurut Bapak ini siapa aja gitu. Tapi saya sebenarnya udah megang nih datanya si A, si B, si C gitu. Hanya tinggal kita mensosialisasikan apa yang sebenarnya ini nanti akan justru lebih mengcover gitu ya dan lebih mengamankan situasinya mereka. Akhirnya itu saya mulai door to door gitu Mas. Seperti biasa saya selalu mulai dari perempuan gitu ya. Gerilya dulu gitu ya, muter. Saya mulai rangkul nih lansia dulu deh, dikasih program kesehatan sama waktu itu baby and maternal. Jadi lebih ke inklusi Mas, baby and maternal sama lansia yang kelompok-kelompok vulnerable, termasuk lansia ini laki-laki perempuan gitu kan. Tidak hanya bentuk misalnya apakah itu makanan bergizi gitu ya, tapi juga pemeriksaan kesehatan rutin yang saya kolaborasikan dengan puskesmas tempat. Nah setelah itu berjalan akhirnya mereka mulai berpikir, kalau kira-kira kita bikin
nambah sanitasi gitu Bu, programnya bisa nggak ya? Ternyata itu ini Mas, menimbulkan kesadaran kritis menurut saya. Padahal saya sebenarnya sudah pegang, memang itu mau dikerjakan, mau menjadi langkah selanjutnya. Oke, siap Pak, mari kita garap sanitasi yang dipengenin yang gimana gitu kan. Lalu kita diskusi lagi nih Mas, udah mulai diskusi, oke ini air bersih yang diinginkan yang bisa menjadi konsumsi gitu ya, karena selama ini ternyata mereka kesulitan. Dan di sisi lain di situ kasusnya adalah banyak illegal mining yang meninggalkan pit dengan air yang tidak terfilter sehingga itu tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, oke. Lalu saya konsultasi dong dengan manajemen tentunya, ini enggak sekonyong-konyong langsung bisa saya tampung. Iya. Nah, lalu kita pelajari ini sebenarnya dari pit mana saja ya. Kalau bicara good mining practice ini yang praktek di sini siapa itu sampai kita perlu selidiki ya di sana. Nah, akhirnya setelah itu dapat persetujuan manajemen, oke kita arahkan ke sanitasi dan akhirnya program itu berjalan. Tapi kita edukasi dalam arti kakak ya. Awal yang mau itu hanya sekitar 100-an. Enggak banyak Mas Unggul. 100-an kakak. Tapi itu kemudian mau mengajak men-trigger yang lain untuk ayo ikut. Kamu kalau enggak ikut rugi. Enggak dipasang instalasi air bersihnya sampai rumah. Jadi ada cerita-cerita yang sesimpel itu yang si ibu-ibunya kalau minta ditambahin program sayuran gitu atau apa bisa enggak ya? Akhirnya ini berkembang sendiri dan menjadi banyak turunan, tapi kemudian kita kalau begini kita bangun secara dibangun circle-nya gitu Mas. Dots ini kita koneksikan satu sama lain. Setelah air itu ya kita hubungkan dengan pertanian gitu ya, kita hubungkan dengan konservasi air dan tanah untuk menjaga sumber air gitu ya, sampai akhirnya karena mereka ternyata mau cerita gitu, dulu tuh sebelum ada pertambangan di sini Mbak kami bisa nanam ini nanam itu, sekarang mulai susah gitu. Kita create kembali Mas. Jadi yang tadinya debu-debu ini, udah Mbak itu gampang katanya. Kami udah bisa menjaga kesehatan, sudah ada air bersih, tinggal kita bersihkan aja kalau itu kena. Nah lalu kita sinkronkan nih, Bapak Ibu, jadi di sini kita ada misalnya pemberlakuan dengan jam-jam tertentu, truk boleh lewatnya kapan, selama beroperasi. Jadi artinya mereka bisa menandai ketika truk lewat, mengurangi aktivitas untuk di luar rumah sampai menunggu agak reda. Nah itu baru dibersihkan gitu. Jadi ada jedanya dengan jam-jam operasional ini dan itu bisa dikomunikasikan ternyata dengan si pihak perusahaan. Itu salah satu pengalaman sih Mas. Luar biasa ini. Belum best practice-nya udah muncul. Udah muncul. Oke, dan akhirnya dari situ kesadaran manajemen juga. Kesadaran manajemen juga ikut ya. Dan ini bagi saya adalah sebuah prestasi ya, mungkin winning the heart of community itu lebih mengena ya dibandingkan sebuah penghargaan yang itu hanya bersifat formal. Dan gitu, itu prosesnya panjang ya? Panjang, karena kalau kita winning the heart of community ini kita bisa dapat dua Mas, social risk-nya juga bisa termitigasi, operasi, dan yang kedua adalah operasi di tambang itu yang menyangkut good mining practices juga bisa dilakukan, termasuk edukasi ke internal ke teman-teman sendiri yang dia harus menjalankan di operasinya pertambangan. Luar biasa. luar biasa. Pertanyaan yang selanjutnya Bu, tadi dalam proses pelibatan ya, dalam beberapa inisiatif itu kan selalu ada banyak pihak, betul. multi stakeholder gitu ya. Nah, bagaimana Bu Koko mungkin melihat dari sisi stakeholder management ini kaitannya dengan mewujudkan good mining practices gitu? I see. Ya, itu sangat relate ya, Mas Unggul ya. Karena nggak mungkin ya ini single stakeholder. Iya, single stakeholder nggak bisa Mas. Bener banget, itu nggak bisa. Perusahaan sendiri, berapapun kekuatan yang dipunyai, modal segede apapun, kalau tidak ada stakeholder engagement yang bagus, apalagi tidak ada partnership, itu tidak akan terbangun. Nah, stakeholder engagement itu bagi saya adalah syarat utama untuk kita bisa membangun good mining practices itu, Mas.
Itu kenapa kemudian di awal sekali harusnya sebelum kita melakukan social mapping ya, kalau di perusahaan itu perlu dilakukan namanya audit persepsi. Lihat dulu persepsinya masyarakat, screening, lakukan itu dulu. Baru setelah itu telusuri dengan social mapping dan stakeholder mapping secara bersamaan. Jadi ini jangan kalau sosial kan ibarat kita masuk rumah nih baru sampai ruang tamu nih. Kita belum mendalami nih ada siapa di situ, si A, si B, apakah ada anaknya, ibunya, anggota keluarganya, dapurnya gitu kan. Tapi kalau kita stakeholder mapping, si A, si B ini kita akan tahu di balik si A, si B ini ada siapa aja gitu ya. Terus kemudian afiliasinya kemana gitu. Isi kepalanya itu dari persepsi tadi kan. Jadi itu bisa disambungkan. Nah, apalagi kalau kita sudah menggunakan misalnya standar AA1000 ya, SES itu kan cukup komprehensif ya untuk stakeholder engagement standarnya itu udah lebih hulu ke hilir dan kita menjadi tahu sampai ke arah treatment yang mau kita bangun antara menginfluence dengan tingkat kepentingannya ini sejauh mana gitu ya. Terus kemudian kalau kita mau libatkan ini perannya di mana gitu ya. Tidak sekedar kita di mapping aja gitu, tapi benar-benar kita bisa libatkan secara aktif di bagian mana saja. Nah, itu yang paling penting. Nah, dalam good mining practices, ini harus kita sambungkan, dijahitnya bareng gitu Mas. Jadi ketika ini orang mau pakai baju kan nggak cuman baju luarnya nih. Kalau perempuan apalagi ada kerudungnya gitu ya, harus pakai roknya misalnya. Nanti juga ada kelengkapan lain, ada aksesoris sepatu dan lain-lain. Ini menjadi satu bagian yang sangat komprehensif untuk bareng-bareng dipakai gitu ya di dalam menggarap good mining practices ini. Nah, stakeholder engagement ini kalau kita bicara lagi ya Mas ya, yang namanya engagement ini nggak cukup sekali 2 kali gitu ya. Namanya engage itu sampai dia mau ya siapa level yang akan kita targetkan. Ada level of trust-nya yang dibangun terus kemudian sampai dia benar-benar ngerasa tidak hanya trust ya, tapi kemudian dia menerima kita dengan baik dan dia ikut di dalamnya gitu atau terengage lah dan dia bisa di dalam gitu yang bisa kita libatkan. Itu juga bagus. Hal paling kunci dan krusial dalam tadi membangun sebuah partnership apa sih Bu kira-kira? Kalau yang krusial itu yang paling ini ya Mas, tantangan itu pertama kali membangun trust ya. Itu dari trust itu karena gini, waktu saya datang itu kan Anda ini orang baru. Saya lebih tahu daerah sini itu seperti apa. Mbak siapa gitu. Itu saya juga pernah dapat gitu ya. Dan tapi itu saya jadi berani gitu ya. Mas Unggul dalam tanda kutip kemudian oke, ini sepertinya saya salah treatment. Kemudian saya bisa mengevaluasi. Nah, pada akhirnya setelah itu kita cooling down, ajak bareng gitu ya. Kepengennya apa? Nah, ternyata mereka hanya pengen didengar suaranya gitu ya. Dan kemudian oke, berarti ini trust yang harus saya bangun terlebih dulu sebagai step pertama. Nah, setelah trust itu saya dapat, kemudian levelnya dinaikin dong tentunya. Penawaran untuk dia berperan di mana si Bapak. Bahasa mudahnya begitu ya, Mas Unggul ya. Oke, Bapak pengennya berperan di mana di sini. Kita kasih perannya. Berikan ruang untuk dia ikut berkontribusi kira-kira gitu. Jadi, nah ketika dia merasa terlibat dan ikut berkontribusi, ini kan secara tidak langsung akan memecah problem yang ada di perusahaan termasuk di operasionalnya sendiri. Hotspot yang sebelumnya mungkin berkurang Mas. Akan menjadi turun gitu. Lalu levelnya naik lagi setelah kita kasih setelah trust, kemudian dia bisa kita ajak untuk berkontribusi, dikasih ruang. Lalu yang ketiga dia akan menjadi local hero yang akan bisa kita dorong untuk spoken person. Yes, spoken person keluar gitu ya. Dan kemudian dia bisa engage teman-teman yang lain. Itu yang terjadi. Pengalaman lagi waktu itu di satu desa dia akan mengikuti jejak. Saya ingat banget ya. Ini saya udah dapat laporan nih, mau ada demo begini. Oh, oke. Saya oke aja gitu. Saya tunggulah itu ceritanya Mas. Tunggu gitu. Lalu pelan-pelan karena saya sudah membangun trust di sana, lama-kelamaan mereka bercerita gitu. Ini. Ibu, kami tuh udah
udah melakukan gerilya, jangan khawatir, duduk aja, pokoknya kami sendiri yang bergerak. Padahal saya tidak ngasih aba-aba apa-apa loh Mas Mul. Tapi ini kemudian karena mereka tahu bahwa saya itu trust ke mereka dan ini menjadi responsibility lah istilahnya ya. Jadi kalau bicara CSR itu misalnya dari huruf R-nya responsibility itu tidak hanya soal bicara dalam tanda kutip perusahaan, tapi ke personal trust. Ketika kita berikan responsibility ke mereka, itu ternyata mereka lebih bisa bertanggung jawab secara mandiri gitu, untuk ikut mengelola atau menyelesaikan konflik yang sebenarnya itu terjadi dari mereka, Mas. Gitu. Karena mereka yang paling tahu. Mereka yang paling tahu sebenarnya dibandingkan kita. Nah, posisi kita itu adalah bagaimana kemudian engage ini menjadi support system yang saling membangun gitu ya, bukan saling untuk memecah mereka gitu, tapi semakin membangun dan mempersatukan, atau justru malah memajukan desa itu gitu, yang misalnya terkena impact lah ya dari si mining practices ini gitu Mas, atau mining operation ini. Menarik. Kalau kita kemudian bergeser sedikit bicara terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Nah ini kalau ini saya pengen langsung dengar cerita saja, contoh keberhasilan nyata yang dari program itu akhirnya mengubah taraf hidup masyarakat. Mungkin ada case spesifik Pak A, Pak B, Pak C yang bisa disampaikan atau Ibu A, Ibu B, B, C yang bisa disampaikan. Iya, saya malah justru belajar ini, saya sebut nama saja ya, mungkin Mas Unggul, dari program yang berhasil itu saya ingat banget. Awal pertama kali apalagi ketemu sama Olah Karsa ya, saya itu masih terkenang waktu dapat Golden Award kemarin nih Mas. Pertama kali ini dapat Golden Award, dan setelah itu susulannya banyak banget Mas. Setelah Olah Karsa ya. Ternyata susulannya banyak, ada Kemendagri, ada Kementan dan lain-lain. Jadi saya perlu berterima kasih juga lah dengan teman-teman Olah Karsa ini. Udah memberikan inspirasi ya sebenarnya untuk kita menjadi lebih maju gitu. Jadi saya belajar dari beberapa petani, Mas Unggul. Waktu itu saya bertemu dengan vulnerable group, salah satunya ada Ibu Aspiah ya. Ya ibu ini dia petani biasa, single parent gitu ya, dengan usia yang tidak lagi muda, tapi semangatnya semangat muda. Dia memberikan contoh waktu itu, saya punya pekarangan, tapi saya ingin beri contoh kepada orang untuk mengelola pekarangan, cuma saya belum tahu bagaimana saya mesti mencobanya dan memulai. Tenang Bu, saya bantu gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ini saya sebut nama juga, ada namanya Bu Nur Asia, tapi terkenalnya Bu Enot. Ini bukan istrinya Pak Sandiaga Uno ya? Sama ya kayaknya betul. Iya, jadi si Ibu Enot ini Mas, ini juga cukup inspiring. Waktu itu ibu ini menjadi salah satu guru yang muridnya hanya 5 orang. Saya sebut ya samalah dengan Laskar Pelangi di sana gitu, karena dikelilingi SD, dikelilingi tambang, terisolir. Akhirnya saya bantu untuk transportasi anak-anak ini memastikan aman Mas. Kita kan kaitannya sama good mining practice nih. Betul. Ini merupakan dampak kalau mereka bersekolah dengan kendaraan biasa melalui jalan hauling, keselamatannya kan tentu perlu kita pikirkan. Nah itu sebagai bentuk responsibel kalau kita bicara good mining practices, lalu kita fasilitasi itu. Nah kejadiannya adalah pada sekolah ini terkena musibah angin puting beliung gitu ya. Saya kan mendorong nih sekolah ini berprestasi ceritanya Mas Unggul. Memang dapat juara, hasilnya dapat juara, misalnya kayak muatan lokal gitu ya, ada tarian kreasi Nusantara dan lain-lain, juara puisi gitu juga dapat gitu. Lalu prestasi ini kemudian sebagai justifikasi saya untuk terus mendorong sekolah ini maju. Termasuk saya bantu ketika kena angin puting beliung, saya ingat banget. Saya juga nangis di situ Mas. Angin puting beliung ini menghancurkan atap sekolah itu dan buku-buku perpustakaan itu dimakan rayap lah segala macam, karena muridnya cuma 5 dan sudah dikelilingi tambang, sudah lama tidak ditempatin gitu ya. Dan itu saya miris gitu. Nah setelah saya bantu untuk mengentaskan mereka yang pada akhirnya kita mampu menggerakkan dinas pendidikan yang gak pernah kesana jadi kesana loh Mas. Sama sekali belum pernah. Jadi 5 anak ini tiba-tiba datang ke kantor dengan Ibu Enot ini. Terus kami datang mau berterima kasih sama Mbak Nur yang udah banyak bantu kami, dan akhirnya kami bisa pindah ke sekolah induk
yang lebih baik, termasuk guru-gurunya dipindahkan semua dengan dinas. Mereka merasa tertolong dengan itu, dan saya bantu menyelamatkan buku-buku yang tersisa itu, Mas. Karena saya bilang ini buku banyak ilmunya, harusnya ini bisa kita jaga bareng-bareng. Ya itu dari terima kasih itulah sekolah itu hari ini tempat di mana Bu Enot mengajar. Itu sekarang kan dia saya sebut saja di SDN 5 Bawah Hanselan ya. Setelah dia mengajar di sana, sekolah ini menjadi jauh lebih berkembang, bahkan untuk ke arah adiwiyata. Saya juga mendorong waktu itu programnya adalah bank sampah ya, yang kemudian kita bisa berkolaborasi dengan Bank Kaltim. Jadi pemilahan sampah itu sudah kita edukasi, dan itu berkembang, yang tadinya hanya 1 sekolah ini menjadi 20 sekolah. Justru itu malah saat detik-detik terakhir saya sudah mulai akan move di site yang lain ya, waktu itu akan ke Kalimantan Timur. Malah berkembang. Jadi begitu saya tinggalkan, ada legacy. malah meninggalkan jejak baik gitu. Itu yang bikin saya ternyuh ya, termasuk Ibu Aspiah ini. Sekarang itu yang tidak hanya pertaniannya yang berkembang ya Mas Unggul, waktu itu saya sempat menceritakan economic empowerment gitu ya, yang itu dibangun secara sirkular. Di sini yang saya maksudkan adalah dampak impact positifnya itu tidak cuma ke petani yang akhirnya dia bisa mengurangi pengeluaran 20.000 per hari secara ekonomi gitu ya, atau 600.000 rupiah ya kalau dikalkulasi secara sebulan, tapi mereka kemudian juga bisa support sayuran pekarangan yang tadinya hanya Bu Aspiah kemudian bisa menjadi satu kelompok, ini bisa disumbangkan untuk penurunan stunting. Lalu setelah disumbangkan sayurannya ini juga sampahnya bisa terpilah gitu ya, bisa jadi tabungan itu untuk yang sampah plastik, dan itu dikembalikan lagi untuk ke pertanian. Lalu juga ini kemudian menularkan ke desa lain yang tertarik untuk ikut dengan melakukan hal yang sama. Itu saya bersyukur banget. Bahkan mereka itu sosialisasinya berjalan sendiri tanpa perusahaan. Jadi bagi saya mereka hanya bilang bahwa ini dulu yang menginisiasi Mbak Nur, kami menjalankan karena bahwa ini peninggalan yang baik gitu, yang patut kita teruskan. Dan yang terakhir adalah waktu itu dari pertanian pekarangan itu kemudian bisa diolah lagi dan itu menjadi produk UMKM. Jadi akhirnya kelompok wanita tani yang tadinya fokus hanya di pertanian, mereka punya diversifikasi produk gitu ya, atau panganan olahan yang akhirnya masuk ke retail Indomaret yang wilayah Kalselten, Mas. Itu juga satu tahun ya, tidak gampang ternyata mendorongnya. Dan akhirnya kan dampaknya bisa long lasting gitu ya. Dengan mereka bisa kemitraan. Iya bisa kemitraan, dan akhirnya mereka juga bisa berhubungan dengan dinas sendiri gitu ya, karena setiap saya ke dinas koperasi misalnya atau ke dinas pertanian yang berhubungan dengan mereka, saya ajak, Mas. Jadi mereka belajar bagaimana cara kita menyampaikan, berkomunikasi gitu ya. Jadi pelibatannya itu tidak cuman mereka ikut program gitu, tapi problem solving ini kita ajak, komunikasi juga kita edukasi. Ya? Semua partisipatif. Nah, yang pada akhirnya engagement ini terbentuk gitu, Mas, karena mereka merasa punya responsibility. Tidak cuma perusahaannya, tapi secara individunya mereka terbangun itu. Bahkan pada akhirnya ini menular ke desa lain, sebut saja misalnya di Simpang 3 itu dulu saya punya local hero juga, ada namanya Pak siapa ya, ini kok saya agak lupa ya, si bapak satu ini dia unik banget, dia kelompok tani juga, dan saya ingat banget karena sampai anak perempuannya waktu itu dinamain dengan nama yang sama dengan saya. Oh iya. Waktu saya jadi pelaku CSR di sana. Contoh keberhasilan yang paling nyata itu. Itu saya kaget betul, Mas. Kok Bapak beneran, Mbak saya izin ya namanya saya pakaikan buat anak saya. Okay. Dia kelompok tani Bina Bersama kalau nggak salah itu di Simpang 3, dia ketua kelompoknya beliau ya. Cukup luar biasa gitu ya, dan inovasi pertaniannya menjadi banyak. Dan yang paling penting sebagai catatan saya itu, Mas Unggul, pada saat kita mendorong untuk climate change adaptation gitu ya, Mas, yang sekarang orang lagi lame bicara gitu. Mereka sudah mencoba lebih dahulu pada saat kita program pertanian selama 1 tahun itu. Jadi mereka yang tadinya hanya mengandalkan lokal gitu ya, misalnya padi bibit lokal, mereka pada akhirnya mulai mencoba varietas baru
Satu, terus yang kedua mereka juga punya tanaman sela untuk musim-musim tertentu. Jadi ini akan ada penghasilan secara kontinu. Yang sebelumnya hanya ya sudah. Dan ini membangun ketahanan pangan juga. Ketahanan pangan juga gitu ya, tidak hanya ekonomi. Karena kan kalau di Banjar ini tantangan climate change itu luar biasa Mas. Terkait dengan good mining practice ya, sudah ada mining di mana-mana gitu ya, ditambah perubahan cuaca yang cukup ekstrem gitu ya. Kadang-kadang musim panas itu lebih panjang 9 bulan. Tapi juga setelah itu bukan cuma hujan datang gitu, banjir. Gitu. Makanya kemudian ini benar-benar tantangan tersendiri ya, dengan segala seni-seninya itu tadi, termasuk teman-teman yang di kelompok tani juga. Saya berterima kasih banget nih yang di kelompok tani di Kalimantan Selatan gitu ya, terutama di Kabupaten Banjar, termasuk Bapeda Litbang ya, stakeholder penting saya gitu ya. Kemudian juga ada Kemendagri, ada Kementan, ada SMKPP Pertanian gitu ya, dengan YES programnya, ada P4S Patra Mandiri gitu ya, teman-teman yang juga support gitu ya, kelompok-kelompok tani dari 8 desa, totalnya 109 petani waktu itu yang berhasil kita gandeng Mas gitu, dan 30% dari mereka itu berhasil untuk adaptasi dengan perubahan iklim itu gitu. Luar biasa. Oke, pertanyaan saya sebenarnya selanjutnya, di banyak teman-teman CSR practices itu selalu bottleneck-nya ya. Iya. Mengkomunikasikan keberhasilan mereka dalam mengelola resiko, keberhasilan mereka dalam memberikan satu efek kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap perusahaan itu kepada top management. Iya. Nah, ini pertanyaan saya dari Bu Kokom, bagaimana proses secara internal itu juga dilakukan gitu Bu? Iya. Itu hal yang paling sulit Mas sebenarnya. Kalau engage masyarakat ini kan seru ya, dengan segala dilemanya gitu ya, dengan keseruannya gitu. Nah, kalau dengan top management ini Mas, kita itu dengan elit-elit ini gimana? Iya, dengan elit-elit ini pertama kita mesti mengkalkulat resiko, kemudian mengkalkulat benefit, mengkalkulat profit sampai ke sana. Kalau misalnya kita invest nih 500.000 buat masyarakat, itu saya mesti present berapa sih nilai ROI-nya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, perusahaan ini dapat apa? Apakah sekedar dapat operasi yang aman? Ataukah ini juga akan mendorong untuk istilahnya itu benchmark atau semacam branding awareness-nya menjadi naik gitu kan. Terus kalau branding awareness naik, so what? Itu yang menjadi tantangan juga untuk pelaku CSR. Karena gini, tantangan kita itu bukan hanya ini sekedar obligasi dari aturan itu sebagai mandatori gitu ya. Tapi kemudian kita harus meyakinkan ke manajemen ini, kamu akan dapat profit ABCD. Contoh misalnya, branding awareness ini naiknya ditandai dengan apa? Yang kedua, saya harus buktikan bahwa ini akan membantu supply chain misalnya. Metriknya harus jelas ya Bu. Metriknya harus jelas. Dan indikator itu harus terukur secara accountable. Benar nggak? Itu benar nggak ini bisa diperkirakan sampai sekian? Sampai kita harus menghitung misalnya forecastingnya sejauh mana sih? Karena kalau bicara dari CSR itu akan ada aspek social forecastingnya, ada environmental forecastingnya. Jadi tidak gampang gitu ya sebenarnya. Nah itu tantangan di top management itu. Yang kedua adalah strategi komunikasi Mas. Ini juga menentukan. Kemaslah yang menarik gitu ya. Dan ini kita harus tahu dulu nih, ini kita mau masuk dari isu mana dulu untuk berbicara soal meyakinkan nih di top management ini. Dan kita juga harus pegang ini dari siapa di antara 9 misalnya kan 9 di top management ini mulai dari siapa dulu nih yang kita bisa gandeng gitu ya. Kadang-kadang Mas Unggul, ini yang menarik, di top management ini kan nggak semuanya orang sosial ya. Rata-rata orang operation. Operation pasti. Betul. Banyaknya orang operation gitu. Perspektif operation dengan perspektif sosial itu berbeda. Jadi tantangan saya adalah meyakinkan si operation ini untuk memahami bicara dari perspektif sosial, konteks sosial. Makanya harus ada perhitungannya, secara accountability-nya itu muncul di situ. Oke Pak, misalnya nilai ROI-nya sekian, tapi kemudian kalau Bapak lebih lagi di level ini, itu juga yang akan Bapak dapatkan secara benefit dan profitabilitas itu nyambung. Gitu. Nah, nyambungnya di mana? Bapak akan dapat keuntungan sekian persen ketika Bapak menjalankan program ini.
Karena apa? Si stakeholder atau si shareholder itu udah sama investor, itu dia maunya ada program ini masuk baru dia mau bayar sekian. Misalnya yang gitu-gitu juga kita mesti tahu gitu ya, jejaring komunikasi dengan di top levelnya. Nah, itu harus dipresentkan karena kalau tidak mereka tidak bisa melihat perbandingan nilai profitabilitas dari program sosial itu berapa gitu ya. Tidak hanya menjadi sekedar komitmen yang itu mandatori sifatnya gitu, tapi juga relationship, nilai relationship itu yang kemudian menjadi nilai profit di perusahaan itu sendiri. Gitu. Yang mengamankan tentunya dari sisi supply chain management yang dibangun oleh perusahaan. Karena saya yakin ini Mas, kalau baca dari beberapa literatur ya Mas Unggul, 93% customer produk, contohnya di industri batu bara lah ya, itu mereka akan membeli produk batu baranya kalau mereka berkomitmen dan menerapkan program itu. Nah kalau yang bicara dari sisi misalnya Gen Z gitu ya, 73% Gen Z itu mereka berharap bahwa coal industry itu akan mengarah pada sisi green lah, istilahnya green coal ya. Green coal itu mereka akan sangat ekstrim support. Sekali itu padahal. Iya padahal ekstrim. Kutubnya ekstrim. Iya sangat ekstrim. Cuman saya mikir ini akan balance kalau kita nanti mengarah pada renewable energy yang memang sejatinya di 2030 ya sampai 2060 kalau diperpanjang itu akan ada pengurangan transisi energi transisinya gitu dan hanya sekitar sampai di 29% malah kalau yang saya baca di roadmap untuk renewable energy ke depan itu Mas. Itu berat. Itu berat ya teman-teman. Jadi karena kita itu masih sangat ketergantungan dengan batu bara sebagai sumber energi listrik utama kita. Terakhir yang saya baca itu masih 50% angkanya. 50% sumbernya itu masih dari batu bara. Jadi kalau mau beralih ke green coal ini perlu waktu gitu ya dan cost-nya cukup mahal. Tapi kembali lagi yang tadi pertanyaan Mas Unggul gitu ya, tantangan di top level management itu termasuk itu Mas, meyakinkan untuk kita mengarah pada misalnya transisi energi gitu ya. Ya tetap kita akan produksi batu bara tapi bicara transisi energi ini juga secara bertahap harus sudah mulai disampaikan karena sekali lagi tawaran saya hanya begitu kan, pengennya ada branding awareness nih gitu. Kalau branding awareness ya renewable energy transisinya itu kita mesti sudah bangun roadmap-nya dari sekarang dengan menginline-kan dari program-program CSR-nya kita gitu. Jadi program CSR ini nantinya mengarah ke mendorong mengarah dan mendorong roadmap net zero gitu ya, termasuk dengan sistem value. Kalau sekarang kan tidak cuma shared value ya atau CSV gitu. Tapi sudah sistem value bicaranya Mas, udah integrated, udah masuk semua, apalagi udah bicara pentahelix dan macam-macam ya, itu lebih luas lagi lah Mas. Siap. Terakhir ini Bu, pertanyaannya dan mungkin pesan-pesannya kepada teman-teman yang bergerak di dunia yang sama gitu ya, mulai dari sustainability, CSR dan sejenisnya lah yang mengakomodir aspek kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Apa yang teman-teman perlu siapkan skill setnya ke depan dan pengalaman apa yang teman-teman perlu ambil ke depan Bu? Iya. Silakan. Iya nih, saya juga mau pesan ya teman-teman untuk yang ke depan ingin menekuni ya di profesi misalnya di pertambangan kah atau di profesi edukasinya kah atau di profesi manapun kalian. Skill set yang paling penting untuk teman-teman siapkan terutama nantinya kalau misalnya mau terjun di dunia CSR itu yang pertama adalah pahami gitu ya, pahami dari perkembangan yang sekarang itu ada. Misalnya contoh nih isu yang sekarang ada renewable energy dan lain-lain, ada climate change, itu teman-teman harus paham betul ini posisinya itu akan di mana gitu ya. Yang kedua, kalau teman-teman juga ngelihat perusahaan ini kan karakternya beda-beda. Nah, skill set yang harus disiapkan ini teman-teman mau yang di mana dulu nih? Mau di bagian green job-nya perusahaan ini juga ada. Kalau green job-nya perusahaan maka teman-teman akan terjun di enviro-nya. Kalau bicara dari sosialnya maka teman-teman nanti akan skill setnya lebih pada bagaimana belajar tentang sosial yang lebih baik termasuk di sistem gitu ya, termasuk di sistemnya dan
dan termasuk belajar tentang apakah itu di social livelihood-nya gitu ya dan lain-lain. Nah yang ketiga adalah communication strategy. Ini penting sekali sebagai salah satu skill yang teman-teman harus punya. Meskipun sekarang nih trennya ada AI ya. Jadi tidak cuma Gen Z tapi ke depan itu ada Gen AI di 2024 yang akan datang. Itu juga harus siap. Dalam arti apa? Teknologi. Karena ke depan itu saya yakin Mas, semua reporting dan lain-lain termasuk communication strategic itu akan menggunakan itu sebagai salah satu tools dan sistem gitu ya. Karena kalau bicara ini maka digitalisasi itu sudah dimulai sejak lama dan sekarang Gen AI ini sudah mulai banyak akan digunakan sebagai tools. Nah itu sih pesan saya Mas Unggul untuk teman-teman yang nanti akan menerjuni dan menekuni ya. Jadi silahkan skill setnya disiapkan dari beberapa tadi gitu ya, termasuk knowledge gitu ya dan strategi-strategi lain yang nanti akan berkembang. Nah saya sendiri juga sebenarnya kalau dari background pendidikan di manajemen Mas Unggul. Nah makanya kelebihannya adalah kalau di manajemen ini sangat umum, jadi bisa melihat secara holistik gitu ya. Nah teman-teman yang mau mengambil spesifikasi ini juga akan sangat baik digunakan sebagai salah satu perspektif skill yang nantinya bisa digunakan. Nah karena gini, industri pertambangan itu tidak cuma butuh kalian yang pinter dalam tanda kutip di tambangnya saja, tapi juga kalian yang punya ability di sosial, enviro, kemudian edukasi, lalu juga kemampuan untuk misalnya kemampuan untuk stakeholder engagement dan lain-lain. Itu lebih pada capacity yang harus ditingkatkan. Terutama pesan saya buat teman-teman yang di Gen Z. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk insight dan juga bekal bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, terutama untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan green job opportunity dan juga sektor-sektor sosial lainnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan. Terima kasih Bu Kokom, semoga sehat selalu. Sami-sami. Dan mampir lagi ke podcast kami. Amin, selalu always nih podcastnya Olah Karsa pokoknya selalu menarik deh. Harus selalu mengikuti karena cukup trending topik ya. Udah di endorse duluan. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Olah Karsa. Oke.